Rajut jumbul wong maca layang tanpa sastra kakak. Wong maca layang tanpa sastra. Indonesia memiliki beragam jenis wayang. Ada wayang kulit dan ada juga wayang beber. Mungkin masyarakat Indonesia lebih mengenal tentang wayang kulit. Padahal nyatanya, wayang beber merupakan wayang tertua di Indonesia. Sedangkan wayang kulit merupakan bentuk modifikasi dari wayang beber. Sesuai dengan namanya, wayang beber ialah sebuah pertunjukan wayang yang dilakukan dengan cara membeberkan atau membentangkan lembaran kertas atau kain bergambar dengan stilisasi wayang kulit disertai narasi oleh seorang dalang. Lalu, seperti apa sih sejarah dari wayang beber? Asal-usul wayang beber dimulai pada tahun 1223 Masehi, yaitu sejak zaman Kerajaan Jenggala. Bentuk awalnya masih belum sempurna, yaitu menggunakan daun lontar. Saat Raja Prabu Surya Hamiluhur menjadi Raja Jenggala, ia membuat perkembangan dengan menggoreskan gambar wayang pada kertas yang terbuat dari kulit kayu. Inilah yang menjadi awal dari pemakaian kertas untuk wayang tertua ini. Kertas yang digunakan berwarna agak kekuningan dan gambarnya masih berwarna hitam dan putih dengan tambahan ornamen-ornamen. Pada tahun 1316, di masa Majapahit, Jaka Susuruh membuat tongkat kayu panjang di setiap ujung gulungan kertas wayang untuk menggulung atau menampilkan cerita selanjutnya. Saat itulah nama wayang ini muncul. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V, ia memerintahkan anak-anaknya untuk menciptakan bentuk yang baru terhadap wayang ini. Wayang lalu diberi warna sehingga pelukisannya dapat membedakan dengan jelas antara raja dengan para punggawa. Raja Brawijaya V juga memerintahkan untuk membuat 3 set cerita yang berbeda, yaitu Panji di Jenggala, Jaka Karabat di Majapahit, dan Damar Wulan. Pada tahun 1518 Masehi, yaitu masa Kerajaan Demak, wayang ini dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam karena karakter wayang masih digambarkan dengan bentuk asli manusia. Para wali mendistorsi bentuk wajah dan tubuh karakter wayang. Pembaruan bentuk karakter dari realistis menjadi simbolis inilah yang menjadi model pertama dari bentuk pewayangan masa kini. Menurut bahasa Jawa, kata beber berasal dari kata ambeber atau nyelentrehake, yang berarti dibentangkan atau membentangkan. Wayang ini memang sangat khas karena saat pertunjukan, sang dalang akan membentangkan gulungan kain atau kertas berilustrasikan lakon cerita pewayangan. Kain atau kertas biasanya memiliki lebar 50 cm hingga 70 cm dengan panjang 360 cm sampai 400 cm. Pada masa Majapahit, wayang beber digunakan sebagai sarana untuk upacara menolak bala atau ruatan. Kemudian berkembang menjadi pertunjukan di luar ritual yang masih menyampaikan tentang kebenaran nilai tradisional. Pada masa berjayanya kerajaan Islam, wayang digunakan sebagai media dakwah untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dalam cerita ini, siapa pemainnya tergantung dari lakon yang disuguhkan, bisa pria dan wanita. Wayang beber ini dimainkan oleh satu orang yang disebut dengan dalang. Biasanya ditambah dengan pesinden dan penabuh. Saat ini biasanya wayang beber tadi dimainkan pada waktu khitanan, upacara ruatan, kaulan atau nadar, dan syukuran. Adapun pakaian adat yang dipakai oleh dalang adalah blangkon, surjan, kain, dan keris. Seperti biasanya, dalang sebelum memainkan wayang itu terlebih dahulu mengadakan upacara membakar kemenyan. Dengan maksud selama ia menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Pementasan wayang secara tradisi harus dilakukan oleh dalang pria yang merupakan keturunan dari dalang-dalang sebelumnya. Jika sang dalang tidak memiliki anak laki-laki, maka bisa diwariskan kepada kemenakan laki-lakinya.
teknik memainkan wayang beber, yaitu yang pertama, seligi atau pegangan dari kayu dipegangkan terlebih dahulu dengan perlahan-lahan. Wayang beber yang masih berbentuk gulungan dibuka sedikit demi sedikit sambil menceritakan isi lukisan di dalam gulungan itu sampai selesai. Setelah selesai, digulung lagi serta diteruskan membuka yang lain. Demikian seterusnya sampai selesai. Kisah umum dalam wayang beber menceritakan tentang kepahlawanan dan cinta antara Panji Asmarabangun dengan Dewi Sekartaji. Tradisi ini cukup menyulitkan sehingga Dani Iswardana menggagas wayang kontemporer yang menceritakan tentang kritik sosial di masa sekarang. Pada abad 15, kesenian ini pernah menjadi salah satu bentuk kesenian rakyat yang persebarannya sampai ke daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akan tetapi, pada abad 19, kesenian wayang beber sudah menyempit. Di Jawa Tengah jarang sekali ada pergelaran wayang beber. Demikian pula di Jawa Timur. Hal itu disebabkan makin terbatasnya jumlah dalang yang ada. Faktor lain menyempitnya popularitas dari wayang beber ini dikarenakan terdesak oleh keberadaan dari wayang kulit. Jadi, apakah kamu tertarik untuk menonton wayang beber?